Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bersukacita dalam kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Membangun Berkat dengan Lidah Kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar dan mengerti akan firman-Mu. Ya Bapa, kami menyadari betapa dahsyatnya kuasa perkataan. Perkataan yang kami ucapkan dapat membangun kehidupan, tetapi juga dapat menghancurkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon hikmat dari Engkau, agar kami dapat menggunakan setiap perkataan kami dengan bijak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, dan mulut yang senantiasa mengucapkan perkataan yang membangun, yang membawa berkat bagi diri kami sendiri dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, lidah adalah organ yang kecil yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Ternyata, lidah itu memiliki suatu potensi yang besar untuk membangun atau menghancurkan, untuk memberkati atau mengutuk. Firman Tuhan dalam Amsal menegaskan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Melalui renungan ini, kita diajak untuk merenungkan dan memahami bagaimana perkataan kita dapat menjadi alat untuk memberkati bagi diri sendiri dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan belajar bagaimana menggunakan lidah dengan bijak, membangun perkataan yang positif, dan menghindari perkataan yang dapat merusak atau melukai. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata, dan menggunakan setiap perkataan kita untuk memuliakan nama Tuhan, serta membangun kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudaraku, dalam Yakobus pasal 3 ayat 4, Rasul Yakobus menggunakan suatu analogi kapal dan juga kemudi untuk menggambarkan betapa pentingnya pengendalian diri, khususnya dalam hal perkataan. Kapal yang besar, meskipun diterpa oleh angin yang kencang, tetap dapat diarahkan ke tujuan yang tepat oleh kemudi yang kecil. Demikian pula dengan kehidupan kita ini. Sebesar apapun tantangan atau pengaruh dari luar yang terjadi dalam hidup kita, tetap dapat diarahkan oleh kemudi kecil, yaitu lidah atau perkataan dan hati yang bijak. Ada beberapa pelajaran rohani yang penting dari ayat ini. Yang pertama, kuasa perkataan dan pilihan kecil, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Seperti kemudi yang kecil menentukan arah kapal, perkataan dan keputusan kecil yang kita miliki atau kita ucapkan
dapat berdampak besar pada kehidupan kita dan juga untuk kehidupan sesama kita. Kata-kata yang kasar, fitnah atau dusta dapat merusak suatu hubungan. Sebaliknya, perkataan yang penuh kasih, penuh kebenaran, dan diucapkan dengan penuh hikmat dapat membawa damai dan pertumbuhan yang penuh berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Yang kedua, ketaatan pada jurumudi ilahi. Menurut kehendak jurumudi, kapal yang bergerak kemana arah yang dituju itu menunjukkan sesuai wewenangnya sang jurumudi. Sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk menyerahkan kemudi hidup kita hanya kepada sang jurumudi yang agung, yaitu Tuhan. Agar Tuhan itu dapat mengarahkan jalan hidup kita di jalan yang benar sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang indah. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin lidah dan pikiran kita, kita akan hidup dalam kebenaran dan dalam tujuan yang penuh berkat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, berkat pengendalian diri. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras. Angin keras menggambarkan tantangan hidup. Ada tekanan, ada godaan, atau ada keadaan atau masalah yang sulit. Namun, dengan pengendalian diri yang baik, seperti kemudi yang stabil, kita ini, perahu kehidupan kita, tidak mudah terombang-ambing. Hikmat dari Tuhan akan membantu kita merespon segala situasi dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun masalahmu saat ini, sebesar apapun sebuah kapal yang sedang berlayar di laut lepas, ia dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Arah kemana kapal itu berlabuh sangat bergantung pada kemudi yang kecil itu. Meskipun kemudi itu kecil, peranannya sangat besar dan menentukan. Begitu juga dengan perkataan kita yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita ini. Ucapan atau perkataan kita yang positif akan memberikan dampak yang positif juga bagi kehidupan kita. Terlebih lagi, jika yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, di mana firman itu akan membentuk kehidupan kita. Alkitab menyatakan, firman Tuhan yang kita perkatakan dengan iman, maka semuanya itu akan kembali dengan tidak sia-sia. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 10 dan ayat 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, mungkin saat ini Anda berbicara dalam bidang sedang mengajar, atau sedang membagikan Injil, atau sedang memuji Tuhan
menyembah Tuhan atau sedang berdoa bagi kehidupanmu yang sepertinya belum berubah, jangan putus asa. Firman Tuhan yang Anda ucapkan, baik itu melalui pujian, melalui doa, atau apa yang sedang Anda tabur melalui kesaksian kepada orang lain. Bahkan ketika saat ini kita tidak melihat hasilnya, firman itu sedang bekerja dalam hidup Anda. Setiap firman-Nya yang kita ucapkan dengan segenap iman kita adalah benih ilahi yang pasti bertumbuh pada waktunya. Mari berpegang pada janji ini, terus membaca, terus merenungkan, terus mengucapkan dan memberitakan firman Tuhan. Karena kita ini melayani Tuhan yang berkuasa, menjadikan segala perkataannya itu ya dan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perkataan apa yang sering kita lontarkan setiap hari? Hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif? Perkataan negatif akan membentuk hal yang negatif juga dalam kehidupan kita. Seringkali karena masalah, karena rasa kecewa, rasa marah, rasa benci, dan lain sebagainya, kita ini tidak bisa menguasai diri. Dan akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Mulai saat ini, ucapkanlah perkara-perkara yang positif dan perkatakan firman Tuhan dalam segala keadaan. Supaya berkat Tuhan dan rancangan Tuhan yang baik itu sungguh nyata dapat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, ketika kami merenungkan firman-Mu dalam-dalam akan renungan ini, kami diingatkan akan kuasa kecil yang memiliki pengaruh yang besar, seperti kemudi yang mengarahkan kapal besar. Begitu pula dengan lidah kami ya Tuhan, kecil namun memiliki pengaruh yang besar bagi hidup kami dan juga bagi sesama. Ajarlah kami ya Roh Kudus untuk mengendalikan perkataan kami dengan hikmat-Mu. Jadikanlah lidah kami sebagai alat kebenaran, kasih, dan juga penghiburan, bukan sebagai sumber luka atau kehancuran. Seperti jurumudi yang bijak mengarahkan kapal, bimbinglah kami untuk dapat mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ketika kami tergoda untuk berkata kasar, ingatkanlah kami akan kuasa perkataan yang membangun kehidupan. Ketika kami ingin mengeluh, ubahlah ucapan kami menjadi ucapan penuh ucapan syukur. Dan ketika kami diuji untuk menyebarkan gosip atau kata-kata negatif, kuatkanlah kami untuk memilih diam atau berkata dengan penuh kasih. Tuhan, jadikanlah mulut kami sumber berkat, mencerminkan kasih-Mu dalam setiap perkataan. Mampukan kami menjadi saksi-Mu melalui tutur kata yang penuh hikmat dan kelembutan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini
dapat membangun kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dengan lidah yang kita miliki, kita dapat membangun berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Mari gunakan setiap kata yang keluar dari mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyemangati sesama kita, menghibur dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.